mengatasi masalah tanpa solusi. Ini kecenderungannya seorang mamah muda itu katanya tidak mempunyai tanggung jawab. Ini kita harus diklarifikasi nih. Saya mau tanya sama Ronald Rohendi. Anda melakukan survei juga? Ada. Ada. Selamat malam semuanya. Ya, malam. Saya ini adalah ayah muda keren bikin gemes. Wih, disingkat apa? Ayam kremes. Oh. Saya tidak anti mamah muda. Yang saya tidak setuju adalah mamah yang terlalu muda. Muda itu usianya 17 sampai 25. Muda. Kategori muda itu 17 sampai 25. Kalau ada mamah muda saya malah seneng. Tapi mamah yang terlalu muda itu yang saya khawatirkan. Karena tidak mudah menjadi seorang ibu itu. Akan ada pengaruhnya ke psikologis, fisiologis, ekonomis, sosiologis, dan juga masalah kesehatan. Nih ya, hasil penelitian saya. Dari sisi psikologis, Psikologisnya. mamah yang terlalu muda secara mental belum siap dengan perubahan peran. Biasa jadi anak, sekarang jadi ibu. Punya anak, stres. Kurang pengalaman dalam bertanggung jawab. Tingkat kematangan jiwanya juga belum sempurna. Belum stabil. Akhirnya yang ditakutkan apa? Anak jadi sasaran. Iya. Itu Ya. mungkin karena itu apa? Yang namanya penyakit kalau bukan penyakit yang Apa? baru punya anak itu baby flu. Baby tuh. blues. Oh, baby blues, betul. Salah satu Bukan itu. baby flu ya. Baby blues, karena itu kematangan jiwanya belum sempurna. Belum lagi tekanan dari masyarakat dengan berbagai macam ya stereotip. Wah MBA ini pasti lah. Wah itu kan pasti stres. Depresi itu bahaya sekali. Dari psikologis. Yang kedua, akan ada perubahan dari sisi fisiologis, perubahan bentuk fisik. Yang dulunya kenceng sekarang kendor. Iya. Perubahan fisik pada mamah yang terlalu muda itu bisa sangat mengganggu. Iya. Stres, malu. Selulit di mana-mana ya. Waduh, selulit, singkayo, kendor, Iya. melar, turun, Oh. jebeu, apapun Oh, itulah. udah, ya. Pasti mengalami kan? Iya. Berikutnya, dari sisi ekonomis. Mengurangi kesempatan si mamah yang terlalu muda itu untuk berkarir. Ya kan? Kalaupun dia berkarir, tidak akan terlalu fokus sama karirnya. Harusnya mengejar mimpi, meraih cita-cita, ini udah ngurus anak. Ngurus anak. Ya. Masalah sosiologis juga. Berkurangnya waktu bersosialisasi dengan teman-teman. Teman-temannya ke bioskop, ini netein di bioskop. Kan kasihan. Teman-temannya dugem, dia harus mandiin, gantiin popok. Betul. Olah ngalami nggak dulu? Sempat nggak main sama teman-teman? Tuh. Sempat. Stres nggak? Ketika yang lain main, kamu malah di Nggak rumah stres ngurus banget anak. juga sih. Nggak juga. Berarti memang sudah siap, udah mamah muda, Iya. bukan mamah yang terlalu muda. Yang terakhir masalah kesehatan. Karena merugikan alat reproduksi. Karena semakin muda menikah, semakin panjang rentang waktu bereproduksi. Itu. Saya kemarin baru pulang dari Italia. Italia ini adalah sebuah negara yang sangat menjunjung, menghormati ibu. Oh. Kita tahu Don Vito. Don Vito tahu. Sehebat-hebatnya, sejahat-jahatnya Don Vito Corleone. Tidak mungkin bisa. Dia ke ibunya Hmm. menyembah suntangan. Iya. Italia negara yang sangat menghormati ibu. Madre Don Vito. Madre. Saya ngobrol dengan ibunya Don Vito Corleone. Oh. Kok bisa ketemu? Sama Ibu Romlah ketemu? Ketemu sama Ibu Romlah di mana tuh? Wah bukan, Bukan namanya Rom lah. Namanya tidak usah disebutkan, terlalu Panjang. apa namanya itu Suci. suci. Terlalu suci. Jadi Oh, Don lu Vito saja hanya memanggil madre, mi madre, Oh. mi madre, my mother. Memada. Dia memberikan wejangan Kepada siapa? kepada saya Oh. nanya gitu, Bu, menjadi ibu yang baik itu bagaimana? Kata si Karena saya melihat ibu begitu dicintai oleh Don Vito, anak-anaknya, semua cucu-cucunya, bahkan keluarga mafia. Dia bilang dalam bahasa Itali, cara untuk menjadi orang tua yang baik. Ojo sembrono dados wong tuwo. Jangan sembarangan, jangan terburu-buru menjadi orang tua. Yen wong sono teko,
Karena ketika waktunya tiba, culo rosso, mentalo, fisico, jiwa erago, mamma mia lezatos. Lo ini apa? Ini mafia. Ini mafia Mangga Harum Manis. Ini Mafia Probolinggo. Saya rasa Anda bohong. Dengar Coba, nih. saya mau tahu ya. Ini saya jelaskan dulu artinya ya. Jadi karena ketika waktunya tiba, Ah. culo rosso, mentalo, fisico, jiwa erago, mamma mia lezatos. Karena ketika waktunya tiba, Sudah tiba. kamu sudah siap. Mental, fisik, jiwa raga, mamma mia lezatos, menjadi ibu adalah sebuah kenikmatan. Oh. Sih, Memang anaknya Don Corleone itu siapa aja kalau memang saya... David, Nggak ada yang namanya David. nggak kenal. Cuma ada 3 anak. Michael, Sony, Sony, Michael sama satu Sony, lagi. Michael, ada Sony, Sony. ada Michael, Satu lagi, satu lagi saya nggak main bareng. Fredo. Fredo. Oh, Fredo. Mana sih? Oh. Saya lebih kenal dari mereka. Tapi nggak kenal ibunya kan? Karena kamu generasi yang lebih muda. Wis rapopo. Pakai ikut-ikut Sumanto. Iya. Tapi saya setuju itu. Jadi ibu tuh memang yang menjadi kalau misalnya Kalau udah siap, pada prinsipnya kalau misalnya sudah semuanya siap, kondisinya fisik semua yang namanya fisik, mental kita sudah siap, semuanya kita bisa jalani dengan baik tentu saja. Ya. Enggak juga. Loh, Yang pasti nah. gini. Nah ya ini menanggapi Ini nih Lena Ronald ayam kremes Ya, ya. dari mana nih Lena dari Ini mana? kenalin tuh? dulu ya. Oh iya silakan. Saya ini adalah ibu kece, Ibu kece, berumur, berumur, jarang dijamah. disingkat apa? Kasian gak sih? Disingkat adalah Ikke Nurjana. Oh, Ikke ya. Nurjana. Jadi hari ini bukan jadi Lenatan tapi Turlena. Gitu. Jadi ya kalau tadi banyak survei yang dinyatakan kalau yang namanya ibu muda tidak bertanggung jawab, enggak. Itu enggak benar. Karena memang ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi ya. Saya menikah muda, punya anak. Tadi banyak sekali bilang masalah banyak faktor ya. mamah yang terlalu muda kalau saya. Mamah terlalu muda Iya. ya kan. Dari range umurnya adalah 19 sampai 25. 17 sampai 25 yang disebut 17 muda sampai 25, oke? Ya, saya menikah di antaranya dan memiliki anak sampai sekarang. Tadi kalau misalnya ada masalah dari anak saya sampai sekarang umur 16 tahun baik-baik aja. Anaknya 16 tahun? 16 tahun. Kamu masih secantik ini. Sama ABG-nya sama anaknya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Lenatan. Oh. Jadi- Bagaimana cara merawat anaknya itu? Ya cara merawat anaknya seperti biasa sebagai ibu ya begitu melahirkan pasti jiwa keibuannya akan langsung keluar gitu. Jadi bisa memberikan yang namanya kasih sayang dan semuanya itu pasti bisa gitu. Terus tadi ada masalah dari apa? Tanggung jawab. Bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Coba dilihat bentuk tubuhnya. Maksud- Dari tadi ya saya tuh udah sabar. Maksudnya apa? Nah. Mesum sekali ya. Maksudnya apa? Aduh. Ini Bilang cuma bareng-bareng. mau kasih lihat, ya kan? Secara bentuk tubuh tidak ada yang berubah, Betul. ya kan? Secara karir sampai sekarang saya masih berkarir Iya. dan masih bisa memprioritaskan waktu juga buat anak. Jadi yang namanya sebagai mamah muda itu tetap aja dia bertanggung jawab atas anaknya. Tapi Nah. tidak semuanya seperti Anda. Nah, tapi tetap ya kan yang namanya menjadi seorang ibu, seorang istri, ya kan mereka tetap memprioritaskan yang namanya tanggung jawab ya. Jadi yang namanya mama muda tetap bisa bertanggung jawab. Iya, oke. Jadi perbedaan, tetapi kalau misalnya tergantung kepada si ibunya juga Iya sendiri ya. tergantung kalau menurut Iya. saya. Itu kan Lena pada zamannya, ya kan? Tahun berapa lah itu. Nah ini kan ngomongin ibu muda zaman sekarang. Iya, Ini kan ngomongin ibu muda zaman Iya, sekarang. Di benar, tahun iya, betul. 2015 ini yang rata-rata memang ya sosial media sudah banyak, ya Iya. kan? Nah di situ malah mereka lebih mementingkan mungkin penampilannya daripada anaknya. Datang ke sekolah harus dandan. iya. Mau sebenarnya apa? Mau show off aja gitu, membuktikan bahwa dia tuh mama muda cantik, udah punya anak. Padahal yang ngurus belum tentu dirinya sendiri gitu. Ini saya ngomongin mama muda zaman sekarang. Iya. Bukan mama Kondisi muda tahun yang 80-an. Iya. Jadi kalau Ola juga termasuk pasalnya ya. Makanya Ibu-ibu zaman dulu kita sama. bisa gitu ya. Bisa. Oh, Anda kalau ini sekarang- produk-produk lama berarti ya? Enggak juga. Sebenarnya memang salah satu keponakan aku juga sudah menikah.
gitu. Memang memutuskan untuk menikah muda Usia karena memang berapa itu? 19 tahun. Oh, Dia memutuskan 19 untuk tahun, menikah iya. karena dia merasa dia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan juga sebagai seorang ibu nantinya. Dan sekarang ini memang sedang hamil juga. Jadi saya Kita rasa lihat ya mama nanti muda karena tetap. masih dalam sebuah perjalanannya. Tetapi yang sebenarnya, yang seharusnya seperti apa Mbak Zoya? Kalau tadi sebenarnya baik Ola gitu ya, juga sudah ngasih pendapat Leni, semuanya ada benernya. Jadi sebenarnya kalau secara fisik tidak baik untuk menikah itu di bawah 20 tahun. Karena mereka-mereka menikah di bawah 20 tahun lebih parah lagi kalau sampai hamil di bawah usia 20 tahun karena itu berpotensi besar sekali untuk terjadinya kanker serviks. Kalau misalnya secara psikologis idealnya tuh minimal 22, 23, 24 sampai 25 itu adalah usia yang paling ideal untuk menikah secara psikologis karena dianggap kalau menurut teorinya Erikson gitu ya, pada usia ini seorang perempuan terutama sudah mampulah mengambil keputusan-keputusan sehubungan dengan reproduksinya, dengan karirnya, dengan hidupnya dan sebagainya gitu. Itu idealnya. Jadi kalaupun misalnya undang-undang pernikahan sekarang yang paling serem ya, undang-undang pernikahan sekarang makin rendah Ke karena bawah ya, makin ke bawah dia. mau ngikutin menstruasinya anak perempuan gitu kan. Nah seremnya kenapa? Supaya dibilang katanya biar jangan banyak yang berbuat maksiat deh. Jadi kalau udah mampu hamil kan pasti jadi lebih banyak yang nakal dan segala macam gitu ya, negatif-negatif. Kalau misalnya mau untuk tujuan itu ya mungkin tercapai, tapi dengan undang-undang pernikahan yang misalnya makin rendah sebaiknya sih disarankan untuk menunda kehamilan sampai di atas 20 tahun gitu. Jadi kalau mama muda saya bilang kalau secara kesehatan beresiko kalau di bawah 20 tahun. Tapi sebenarnya soal kematangan psikologis kita kan nggak pernah tahu ya. Ada orang yang muda ataupun yang Tapi tua. sudah, Tapi misalnya yang parah kan adalah tidak bersikap ya, bertindak sesuai dengan umurnya. Jadi masih muda tapi misalnya bisa berpikir panjang, misalnya dewasa nggak apa-apa. Tapi jangan udah tua juga misalnya malah jadi ABG tua atau kelakuannya aneh-aneh kayak anak 17 tahun kan Pak juga Jarwo dengerin nggak Pak Jarwo, sehat. ini penting ini. Nah nggak boleh tuh. Bapak ini ditonton oleh orang, jangan memberikan kesan yang buruk. Dan kayak begitu mental Bapak di mana? Bangsa kita tuh mentalnya kuat. Udah Pak, keluar Pak. Maaf. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ma